banyak ya. Jadi kita lihat yang nonton. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabin Opsal, Krimumpolda Metro Jaya, dari Subdit 3 Resmob Krimumpolda Metro Jaya. Teman-teman media, siang ini saya akan menyampaikan ada 3 pengungkapan yang dilakukan teman-teman dari Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah pengungkapan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan yang disertai dengan ancaman kekerasan, ya, atau perbuatan ancaman kekerasan melalui media elektronik. Ada 2 yang kita amankan di sini. Ulangi, 1 yang kita amankan. Inisialnya adalah SW. Ini kejadian tanggal 19 April yang lalu, ya, di mana dilaporkan oleh seseorang, inisialnya adalah S, yang melaporkan adanya ancaman melalui media elektronik. Ini bermula dari adanya postingan di TikTok yang ada di akun daripada TikTok milik si pelapor, ya, pelapor yang kemudian terlapor ini, tersangka yang kita amankan ini, merasa tidak terima dengan adanya beredar di akun daripada si pelapor, ya, akun pelapor sendiri. Kemudian ada satu kalimat yang disampaikan kepada pelapor dalam bentuk kalimat ancaman, ya, kalimat ancaman kepada si pelapor. Kalimatnya cukup panjang, tetapi berdasarkan hasil penyidikan bahwa memang unsur-unsur persangkaan di pasal 335 Yunto pasal 29, ya, Undang-Undang ITE ini masuk, ya, unsur ancaman tersebut, sehingga yang bersangkutan kita amankan di daerah Sulawesi Utara pada saat itu, karena memang yang bersangkutan ini, tersangka ini bertempat tinggal di sana, ya. Kejadiannya lokus deliktinya ada di Jakarta, sehingga tim berangkat ke sana untuk mengamankan bersangkutan. Ini masih kita dalami juga. Kita akan upayakan adanya satu mediasi antara pelapor dan terlapor yang sementara ini sudah kita upayakan. Mudah-mudahan nanti ke depan ada satu kesepakatan bersama, karena ini kan ancaman melalui media sosial. Kita kedepankan adalah restorasi justice nantinya. Tetapi unsur-unsur persangkaan di pasal-pasal 335 KUHP dan atau pasal 29 itu pasal 45B di Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE ini sudah masuk semuanya, ya. Ancamannya cukup tinggi, 6 tahun penjara. Pembelajaran juga buat masyarakat yang tanpa dia sadari, biasanya dia tahu atau tidak tahu bahwa hal-hal ini bisa berakibat pidana kepada dia, ya. Karena hasil pengakuan dia tidak ke sana niatannya, tetapi karena merasa ada benci melihat adanya postingan-postingan yang dilakukan oleh si pelapor ini, sehingga timbul satu perkataan yang kurang etis, yang sifatnya memang dalam bentuk pengancaman, ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa penyidik akan mengedepankan nanti
adanya pertemuan untuk kita mediasi antara pelapor dan terlapor. Mudah-mudahan ada kesepakatan bersama sehingga restorasi justice ini bisa kita lakukan untuk pelapor maupun terlapor. Ini yang perlu saya sampaikan. Bukti-bukti yang ada adalah postingan-postingan yang ada ya, chat di dalam chatnya, kemudian juga handphone. Ini semuanya menjadi barang bukti untuk penyidik. Ini mungkin saya sampaikan teman-teman semuanya. Ada mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya? Pelapornya kenapa? Kamu senang sekali dengan artis-artis. Ya? Bukan. Oke? Sebenarnya pelapor ini dengan terlapor ini tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan. Tetapi yang di dalam postingan itu adalah keponakan daripada si terlapor yang merasa dia tidak terima dengan adanya postingan yang menurut si terlapor ini itu kurang pantas, ya, kurang pantas. Tetapi dia sampaikan dalam bentuk ancaman sehingga si pelapor ini melaporkan kejadian. Makanya saya bilang kita akan upayakan lagi maksimal untuk memediasi, ya, untuk dilakukan pertemuan bersama-sama antara pelapor dan terlapor agar kita bisa kedepankan upaya restorasi justice lah di sini kan sebagai edukasi juga, oke? Tolong suaranya. Oke Mas, bisa? Enggak ada, ini tidak ada hubungannya dengan itu Mas. Ini masalah pribadi saja. Ya, ini masalah pribadi. Terlapor ini tidak menerima postingan yang disebarkan, yang bukan disebarkan, yang ada di akun daripada si pelapor ini. Sementara foto yang ada di akunnya pelapor ini adalah keponakannya dia, keponakannya sendiri, dan merasa tidak terima dengan postingan itu. Tetapi yang dia sampaikan bukan hal-hal, bukan dengan kalimat yang ini ya wajar ya, tetapi kalimat-kalimat tidak wajar, bahkan ada bentuk ancaman di situ, ancaman, ya, ancamannya cukup keras, sehingga pelapor ini tidak menerima dengan ancaman tersebut sehingga dilaporkan ke kepolisian. Makanya saya bilang kita akan kedepankan di sini upaya persuasif lah kita indikan ke depan ini untuk kita pertemukan antara si pelapor dengan terlapor, ya, untuk bisa kita lakukan restorasi justice di sini. Oke? Oke, silakan. Sama dengan ini kan instruksi Kapolri sudah jelas ya. Ya, ada juga ada beberapa hal-hal yang memang perlu kita kedepankan di sini adalah persuasifnya, untuk kita upayakan adanya satu pertemuan setiap ada kasus-kasus menyangkut masalah seperti ini di media elektronik. Kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk bisa kita kasih pengertian kepada pelapornya untuk ada satu kesepakatan lah, baik itu dia minta maaf atau memang memaafkan. Itu yang kita harapkan di sini, lebih bijak. Jadi pertanyaan, ini unsur persangkaannya ada, ya, ada pasal persangkaannya, unsur-unsurnya sudah masuk, ancamannya cukup tinggi 6 tahun, dan ini sudah kita lakukan penahanan. Tapi kita akan maksimalkan semaksimal mungkin untuk melakukan upaya mediasi, ya Mas ya, oke? Oke, silakan. Ada lagi?
Oke, silakan yang lain. Mati. Ya, tersangkanya yang sebelah kanan. Ya, ini kita amankan di daerah Tomohon, Sulawesi Utara. Yang bersangkutan memang tinggal di sana. Oke? Dia lagi Oke? Cukup? Cukup, makasih. Jadi geser aja udah, pertama. Yang kedua, ini pengungkapan kasus penipuan, ya, dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ada dua kasus ini dengan modus yang sama. Yang pertama adalah penipuan modus SMS. Modusnya ini adalah dia menggunakan SMS gateway. Sistemnya adalah ngeblast. Mungkin teman-teman media semua, bahkan masyarakat ini juga pembelajaran edukasi kepada masyarakat. Kita ketahui sekarang ini banyak sekali kita menerima SMS blast yang mengatasnamakan satu instansi, baik itu perorangan atau corporate yang ada, baik itu bank. Anda mendapat hadiah sekian ratus juta, silakan hubungi ke akun ini. Itu loh. Ini modus-modus lama yang dia lakukan. Ya. Tolong masyarakat. Ini kami sampaikan juga di sini. Jangan mudah percaya. Cek and recheck betul. Tidak ada dan itu tidak benar semuanya. Modus-modus seperti itu. Apalagi dia mengatasnamakan nomornya udah nggak jelas, Anda dapat hadiah misalnya dari salah satu provider yang 081 sekian, tetapi nomornya nomor 081 sekian dengan provider, tapi beda provider gitu, kok malah lebih percaya gitu kayak gitu. Ini sekali lagi, tolong masyarakat, tolong jangan percaya cepat percaya setiap ada blast gateway, karena pasti modusnya pertama kalau orang percaya masuk ke dalam akun tersebut. Nanti akan dia bilang, Anda nanti akan tolong bayar administrasi, tolong bayar ini tuh loh, transfer ke sini. Padahal itu semua tidak benar. Nah ini dua kasus yang diamankan, yang diungkap oleh teman-teman dari Resmob dengan modus yang sama. Pelakunya ini berada di Sulawesi Selatan. Jadi ada orang ahlinya nih. Pelaku-pelaku ini memang sudah ini. Ini kebetulan pelakunya semuanya dengan dua kejadian dengan modus yang sama, pelakunya juga beradanya di daerah Sulawesi Selatan sana. Yang pertama adalah modus SMS gateway. Ini kejadiannya sekitar tanggal 6 Agustus yang lalu. Orang melapor ke sini. Modus yang dia lakukan, yang pertama ini dia mengirimkan SMS blast dulu ke korban secara acak, random. Ya. Dia mengirimkan secara random. Karena biasanya mereka kalau sudah mengirim secara random tersebut, orang balas nggak akan bisa. Karena dia bukan menggunakan handphone mengirim itu. Dia ada alatnya sendiri. Ini lulusan SD, SMP aja nih, mereka semuanya. Tetapi dalam satu desa dia bermain hampir sama semuanya seperti itu. Ya, itu mau dibalas SMS itu tidak akan bisa.
nanti baru setelah kita masuk ke dalam apa yang diperintahkan sama dia, barulah dia berkomunikasi melalui WhatsApp group. Setelah kita masuk ke dalam akunnya itu, ya. Ini kejadian ada 2 tersangka yang kita amankan. Yang pertama adalah saudara BU alias A, kemudian saudara H alias W. Ya, saudara BU ini perannya ini menyediakan rekening penampung, kemudian melakukan penarikan uang hasil kejahatan. Juga yang melakukan percakapan melalui WhatsApp dengan korban, mengaku namanya orang dari pihak bank. Ya. Kemudian membuat struk transfer palsu. Kalau saudara H alias W ini yang melakukan registrasi SIM card, mengirimkan SMS Blaze dan melakukan percakapan WhatsApp kepada korban dengan mengaku dia adalah kru salah satu TV swasta di Jakarta sini. Ya. Jadi biasanya dia Blaze dulu. Blaze kepada semuanya secara random. Nanti kalau ada yang nyangkut di situ, isinya adalah selamat, nomor HP Anda terpilih mendapat hadiah 50 juta rupiah dari Gateway. Ya. 50 juta rupiah dari Gateway. Ini ya, yang Gateway dari baimwong _id _Anda STR 27C7. Ini yang dikirimkan. Info pengambilan hadiah, klik HTTPS bla 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 bla. Ya. Ya. Klik HTTPA WA Mi nomor sekian sekian sekian, ini yang dia minta untuk komunikasi melalui WA. Pelapornya adalah saudara Baim Wong sendiri. Ya. Ya. Ini sama satu lagi UWT. Nah, ini yang kemudian mereka mau ngatur perannya masing-masing tersangka 2 orang ini. Satu sebagai pegawai dari salah satu bank nasional, yang satu lagi mengaku sebagai salah satu kru dari stasiun TV nasional yang ada di, stasiun TV swasta yang ada di Jakarta sini. Nah, kalau sudah masuk perangkap daripada si pelaku ini, inilah kemudian dia mengatur mulai dari memperlihatkan bukti struk yang dia bikin palsu, ya, bahwa Anda mendapat hadiah 50 juta rupiah. Tetapi untuk mencairkan uang 50 juta rupiah ini ada beberapa langkah-langkah yang harus diikuti oleh si korban ini. Contohnya seperti apa? Ya, minta ditransfer. Ya. Ini suruh palsu semua dibikin. Minta ditransfer untuk kegiatan pertama administrasi, ya, kemudian lagi pajak pemenang asuransi, minta lagi yang namanya untuk peliputan di TV swasta yang ada dengan jumlah-jumlah yang sudah ditentukan. Total semuanya kerugian si korban ini sekitar 10 juta lebih, hampir 11 juta, dengan beberapa trap-trap permintaan mulai dari administrasi, kemudian pajak pemenangnya, juga ada yang namanya peliputan di media, kemudian juga ada yang namanya hal-hal yang lain. Total semua 10 juta lebih, 10 juta 950 ribu rupiah. Ini yang dialami oleh korban. Ya, inilah yang kemudian dilakukan penyelidikan, pendalaman, profiling oleh teman-teman dari penyidik Resmo Polda Metro Jaya, dan berhasil mengamankan 2 orang pelaku di daerah
Sulawesi Selatan sana, menjemput pelakunya di sana. Ya, karena kalau sudah transfer masuk, nanti pada saat kita mau cek lagi ke nomor rekening tersebut sudah kosong, terblok. Ini permainan mereka. Rata-rata mereka ini lulusan SD dan SMP. Itu pertama. Ini kita persangkakan di pasal 378 ya KUHP. Dengan ancaman 4 tahun penjara. Kemudian yang kedua sama. Pelapornya juga saudara BW dan AL. Ya. Ini mencatut nama public figure yang ada. Kejadiannya bulan Mei yang lalu dilaporkan ke Polda Metro Jaya sekitar tanggal 30 Juni. Ada 8 tersangka dengan perannya masing-masing yang diamankan. Sama di daerah Sulawesi Selatan sana juga. Satu kampung, satu desa dia. Sama-sama. Perannya ada yang sebagai, yang pertama adalah saudara J. Ini pimpinan kelompoknya. Ini yang menyediakan rekening penampung yang mengatur strategi semuanya. Dia sistemnya random. Kalau ada yang tersangkut, itu rezekinya dia. Dan dia lepasnya sistem blaze. Ya. Yang kedua, ini saudari D ini, DA, perempuan. Ini yang melakukan penarikan. Setiap ada yang sudah mulai masuk, ini perempuan ini yang melakukan penarikan tunai. Kemudian saudara E, ini yang membalas WhatsApp, ya, dan mengaku bernama T selaku kru daripada salah satu TV swasta. Kemudian juga ada saudara AAR, ini yang membalas WhatsApp juga mengaku sebagai kru juga dari TV swasta. Jadi dia punya peran masing-masing. Kemudian saudara MR, ini yang melakukan registrasi SIM card dan menelpon korban. Kemudian saudara A ini yang mengirimkan SMS blaze. Saudara RT ini yang mengirimkan SMS blaze juga, tugas masing-masing. Kemudian saudara R ini yang mengirimkan SMS blaze. Jadi ada 8 tersangka yang kita amankan dari 2 perkara, ya, dengan modus yang sama. 8 sama 2 ini sama-sama dari Sulawesi Selatan sana, spesialis. Kabupatennya itu tetangga, ya. Tetapi mereka belajar secara otodidak. Hampir setiap pengungkapan kita tentang kasus modus seperti ini itu rata-rata dari daerah sana. Dan lulusan mereka lulusan apa? Lulusan SD dan SMP. Ini modusnya mereka sama, ya. Mengirimkan SMS blaze kepada seluruh nomor-nomor handphone termasuk si korban ini. Kemudian isinya resmi kepada Bapak Ibu yang terhormat, kami dari keluarga Baim Paula mengucapkan selamat Anda mendapatkan hadiah 50 juta rupiah. ID KBRT 77D1 info via WhatsApp nomor 0 sekian. Itu yang dia lempar secara blaze. Ya. Sama modusnya, nanti kalau sudah ada yang terperangkap, mulailah mereka dari pelan-pelan. Administrasi, ya, kemudian bayar pajaknya, ya, pajak asuransi, kemudian juga ada untuk penayangan liputan di media televisi swasta tersebut. Itulah yang kemudian dia ambil total semua setiap ini sekitar 10 juta lebih juga, ya. Dari sini kemudian dilaporkan berhasil kita amankan ke-8 tersangka di daerah sana sekitar tanggal September yang lalu, ya, kita amankan dan sekarang sudah kita lakukan penahanan. Ini modusnya, ini memang satu sindikat dengan modus penipuan. Sekali lagi kami sampaikan, tolong masyarakat jangan mau percaya setiap ada SMS blaze yang terima tentang adanya janji menang hadiah, baik itu dari perorangan, dari instansi, dari corporate, itu semuanya tidak benar, ya. Karena ini modus lama sebenarnya, tapi kalau masih ada juga yang kena, gimana ini, ya? Jadi tolong sebagai edukasi kepada masyarakat, sosialisasi juga kami di sini, tolong jangan pernah percaya adanya SMS yang menyatakan dia menang hadiah dan lain sebagainya. Ini mungkin teman-teman yang bersangkutan.
Ini sudah cukup lama dia bekerja, ya. Dia bisa mendapat satu hari itu sekitar 400.000 paling kecil, yang paling besar itu 10 juta. Itu hitungan per hari. Jadi ini mereka ini sindikat yang sudah pemain lama, ya, cukup lama. Kami masih dalami lagi, ya. Untuk korban-korbannya juga, tolong ini sebagai dibasis. Cukup banyak korban-korban kita ini. Kami sedang mendalami semuanya korban-korbannya, karena hasil buka yang kita dapat ini cukup banyak sekali korban-korban yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku ini. Ya, sekali lagi tolong masyarakat jangan mudah percaya, dan semua apapun bentuk SMS yang menyatakan undian itu tidak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, dia kejarnya sifatnya sistem kayak random saja, asal acak saja. Ya, dia punya aplikasi sendiri melalui salah satu aplikasi GO, ya, GO titik untuk ini. Jadi bisa keluar semua nomor handphone, kemudian dia masukkan ke dalam mesinnya mereka, mesinnya kayak modem, dia masukkan ke dalam komputer, kemudian dia blaze. Satu kali untuk undian dia blaze bisa masuk sampai 100, bahkan sampai 1000 nomor yang ada, tergantung dia punya kekuatan mesinnya dia. Sistem blaze, ya. Oke. Iya. Kebetulan yang melapor ke sini itu Mbak. Nanti Mbak juga kalau ini boleh lapor sini, nggak apa-apa kalau pernah catat namanya, ya. Oke. Cukup teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.